Halo sahabat pemilih, saat ini kita berada di podcast KPU Sulawesi Utara. Sahabat pemilih, ini adalah momentum pertama kita KPU Provinsi Sulawesi Utara mencoba ruang podcast yang baru setelah kita melakukan renovasi terhadap ruang podcast ini. Dan berharapnya tentu di ruang podcast ini kita dapat membagi informasi, pengetahuan kaitannya dengan kepemiluan kita di Sulawesi Utara. Namun pada kali ini kita akan melakukan wawancara secara berbeda. Kalau biasanya kami menghadirkan para ahli kepemiluan, ahli dalam hukum kepemiluan, atau kemudian para pemerhati pemilu dari level masyarakat. Tapi pada kali ini, siang ini, kami KPU Provinsi Sulawesi Utara mencoba sesuatu yang agak baru, agak unik. Kita akan coba menghadirkan teman-teman Jagat Saksana. Apa Jagat Saksana itu dan bagaimana tugasnya? Apa aktivitas keseharian teman-teman Jagat Saksana? Nanti kita akan wawancarai orangnya langsung, salah satu Jagat Saksana senior di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Dan pada saat ini kita sudah bersama Pak Ronald. Siap, Pak. Selamat siang Pak Ronald. Selamat siang, Pak. Kita santai aja di Pak Ronald. Siap, Pak. Coba dengan podcast-podcast yang ringan, mudah-mudahan juga bisa memberikan informasi kepada publik Sulawesi Utara melalui kanal YouTube-nya KPU Provinsi Sulawesi Utara. Dan tentu selain hal-hal kaitannya dengan kepemiluan, kami juga sebenarnya kita juga ini bisa sebenarnya mendetailkan hal-hal lain di ruang-ruang kecil di KPU Provinsi Sulawesi Utara atau bahkan di KPU Kabupaten Kota kaitannya dengan kewenangan masing-masing bidang, masing-masing tugas pokok fungsi yang telah dibagi secara kelembagaan oleh KPU. Siap. Pak Ronald, kira-kira Jagat Saksana ini apa sih? Jagat Saksana ini apa kira-kira menurut yang Pak Ronald ketahui sebagai salah satu Jagat Saksana senior lah di KPU Provinsi Sulawesi Utara? Oke, iya Pak. Jadi Jagat Saksana ini adalah satu pengamanan yang dibentuk oleh KPU RI dan kami salah satu yaitu KPU Jagat Saksana KPU Provinsi Sulawesi Utara. Tugas kami di sini Pak, yaitu yang pertama mengamankan kantor KPU dan sekelilingnya. Kedua, mengamankan pimpinan. Pimpinan berarti dari komisioner, sekretaris sampai pada staf KPU yang kerja di KPU Provinsi. Dan juga kita mengamankan aset-aset yang ada dalam kantor KPU. Iya. Itu tugas kami Pak. Berarti sejatinya Jagat Saksana ini sebenarnya secara formal menjadi namanya Jagat Saksana itu sejak kapan? Ini Jagat Saksana sebenarnya dibentuk pada tahun 2021 oleh 2021. Pak Asari, membinangi keamanan KPU RI. Nah, kami dibentuk dari situ. Dulunya kami hanya pengamanan dalam saja biasa. Atau Pamdal ya? Iya, Pamdal biasa. Pamdal ya? Iya, Pamdal biasa. Nah, setelah tahun 2021 kami dibentuk menjadi Jagat Saksana dan diberikan pelatihan. Pelatihan di Lido selama 21 hari. Oh, sempat dilakukan pendidikan juga ya? Iya Pak. Jadi kita diberikan pendidikan di Lido selama 21 hari. Nah, setelah pendidikan kita kembali ke satker masing-masing, ke KPU Provinsi masing-masing. Oke, berarti sebelum 2021 nih. Ya. Berarti sebelum 2021 ada yang disebut dengan Pamdal ya, pengamanan dalam. Ya. Yang kurang lebih sebenarnya kalau di perbankan, di pertokoan itu namanya kira-kira satpam lah ya, satpam. Iya. Berarti Pak Ronald ini bertugas sebagai Pamdal sebelum berubah nama jadi Jagat Saksana ini sejak kapan di Sulawesi Utara, di KPU Sulawesi Utara?
Iya, kalau saya udah bertugas dari tahun 2005. Wih, udah lama dong. Iya, saya 2005 diangkat jadi pengamanan KPU. Saya dari 2005. Dan itu di KPU saya sendiri. Waktu itu sendiri aja? Sendiri. Untuk KPU Provinsi Sulawesi Utara ini saya sendiri. Nanti di 2021 baru kita diperbantukan menjadi 4 tambah 4 jadi tambah saya 5. Berarti sejak 2005 sampai 2021 Pak Ronald sendiri mengamankan kantor? Iya, saya sendiri. Nah, sanggup nggak itu? Mengamankan kantor sendiri, mengamankan pimpinan sendiri gitu kan? Ya, kalau untuk saya yang penting apa yang saya bisa mampu lakukan untuk pimpinan, untuk kantor, ya saya sudah lakukan. Iya, Nah, iya. saya merasa aman-aman saja. Selama ini tidak ada juga hal-hal yang terlalu menonjol buat atau ada kehilangan selama saya jaga sendiri. Puji Tuhan tidak ada kehilangan di kantor. Begitupun juga pimpinan juga tidak ada pimpinan yang mengeluh waktu di saat ada kegiatan-kegiatan ini, kegiatan-kegiatan yang full di kantor. Maksudnya ada hal-hal yang menonjol kalau tidak dilayani, tetap kita layani pimpinan. Selama masa Pamdal sendiri nih, Iya. kurang lebih hampir 15 tahun ya? Iya, Pak. Kurang lebih 15 tahun lah, 16 tahun Iya, nih. 16 Pak Ronald sendiri sejak 2005 sampai 2021. Di 15 tahun itu kira-kira kalau di Jagat Saksana kan diberikan pelatihan. Iya. Ini keterangan yang tadi kan yang disampaikan tadi nih. Di 2001 ada pelatihan yang diberikan KPU RI kepada Jagat Saksana. Nah, sebelum itu apakah memang ada pelatihan juga bagi Pak Ronald kaitannya dengan Pamdal ini, penugasan pengamanan dalam? Nah, izin Pak, jadi mulai dari tahun 2005 itu saya belum diberikan pendidikan, pelatihan untuk terutama untuk Satpam. Berarti mengamankan aja ini hanya gitu mengamankan aja. Hanya mengamankan aja. Iya. Itu aja, Pak. Oke. Berarti nanti tahun 2021 Iya. baru diberikan pelatihan. Tapi sebelumnya ya sudah kita mengamankan aja apa mengamankan yang aja. diberikan tugas pimpinan Apa itu yang dijalankan gitu Iya, ya kira-kira. siap. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang Pak Ronald ketika kemarin 2021 katanya tadi diberikan pelatihan selama kurang lebih 21 hari. Iya. Apa yang kira-kira menarik dan menambah pengalaman bagi Pak Ronald walaupun sudah 15 tahun bertugas sebelumnya dan kemudian akhirnya ternyata seperti ini. Mengamankan kantor KPU, adakah yang kemudian berbeda dengan pengamanan di tempat lain, umpama di perbankan atau di pertokoan dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang menarik waktu di pelatihan kemarin? Iya, kalau menurut saya Pak sungguh luar biasa yang KPU RI lakukan buat kita Jagat Saksana, karena kita diberikan pendidikan beda dengan pendidikan pengamanan atau security di instansi-instansi lain. Ya, kami KPU, puji Tuhan itu sungguh luar biasa, karena kami dibekali dengan teknik-teknik dasar pengamanan dan juga kami dilengkapi dengan cara bagaimana kami menembak. Oh begitu ya, Jadi ya. kami dilengkapi dengan Tapi cara ini menembak. dilengkapi dengan senjata enggak ini? Kalau untuk sekarang Pak enggak. Oke. Dilengkapi. Tapi kami sudah berpengalaman untuk cara bagaimana menembak. Oke. Tapi menembak pakai senjata revolver. Revolver. Iya. Ya, kurang begitu. Ada kisah-kisah menarik kah di saat teman-teman Pak Ronald dan teman-teman mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh KPU RI kemarin selama 21 hari? Apa kira-kira yang lucu, apa yang kemudian? Ada banyak Pak, karena banyak hal yang belum pernah kita rasakan. Contoh, ini cara megang senjata, kedua cara lucur dari menara yang tinggi itu namanya itu. Nah itu kan kita belum pernah. Jadi setelah waktu kita coba itu kan pasti takut. Tapi setelah dicoba, ini beda. Beda. Nah, dan pelatihan kita itu sungguh luar biasa karena kita pelatihannya di Polda Metro Jaya. Oh iya. Jadi yang melatih ini kepolisian? Kepolisian. Oh Polda Metro Jaya yang melatih? Polda Metro Jaya. Oke. Jadi itulah Pak DP, pengalamannya beda, agak sedikit beda dengan pendidikan di daerah, maksudnya pendidikan di
pengamanan atau security agak beda karena kalau untuk di KPU kita dibekali dengan cara menembak. Oke, ini ada yang menarik. Sahabat pemilih, setelah ini kita akan mencoba menggali pengalaman Pak Ronald. Bagaimana sih mengamankan KPU dengan dinamika kepemiluan, dinamika politik, situasi pleno, dan rekapitulasi dan lain sebagainya yang terjadi di fase Pak Ronald selama bertugas ini. Kita akan tanyakan langsung kepada pelakunya, kepada orangnya ini yang berpengalaman atas pengamanan terhadap proses baik itu di kantor maupun di proses-proses pelaksanaan tahapan pemilu. Kita rehat sejenak. Baik sahabat pemilih, kita kembali lagi di podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara. Kita masih dengan tema Jagat Saksana sebagai tim pengamanan KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ya, kita di KPU Provinsi ada juga nih Jagat Saksana. Tadi kita sudah berbincang soal bagaimana mereka dilatih dan lain sebagainya. Nah ini kita mau bicara soal suka duka mengamankan kantor, mengamankan para komisioner dan tugas-tugas lainnya. Nah, Pak Ronald, nih Siap, kita Pak. nih mau bicara soal apa sih yang menjadi tantangan ketika menjadi jagat saksana di KPU yang kira-kira tugas dan fungsinya sudah dijelaskan tadi bahwa mengamankan kantor, mengamankan para komisioner, para teman-teman sekretariat dan lain sebagainya. Apa yang menjadi suka dan duka teman-teman jagat saksana di KPU Provinsi Sulawesi Utara? Iya, terima kasih Pak. Jadi yang menjadi suka duka kami anggota pengamanan di KPU Provinsi yang pertama itu Pak untuk ada penerimaan tamu yang kadangkala kita ketemu tamu yang juga ada yang kelakuannya agak tidak sopan, artinya mau ketemu pimpinan, kadangkala kita udah Oh di tempat penjemputan tamu ya? iya Ya, oke. untuk di waktu di kantor ini Di Pak. kantor ya? Iya. Nah, ini ada juga beberapa tamu yang kadang-kadang datang maksa, misalnya udah Pak izin Pak, udah janjian dengan pimpinan ini, kata ya saya sudah janjian, bisa nggak saya langsung masuk? Oh kami sudah ambil dengan cara yang baik Pak, izin nanti kami tanya dulu pimpinan, mungkin ada kalau lagi rapat ya kami nggak bisa masuk, tapi nanti kalau sudah selesai nanti kami tanya lagi. Tapi kadang-kala mereka paksa. Oh ada ya, Ada hal-hal seperti itu. Saya sudah kontak sama pimpinan ini. Kok kamu nggak bisa kasih masuk saya gimana? Gitu. Coba kamu tanya lagi. Oke, kami sudah pulang balik, tapi berapa kali mereka maksa. Tetapi kami tetap tidak memberi masuk karena kami sudah tahu caranya gimana. Karena ini kan saat ini pimpinan sementara rapat, nggak bisa diganggu. Jadi kami hanya dengan cara yang baik, kami hormat Pak izin atau Ibu izin, kami saat ini belum bisa untuk kasih ketemu Bapak. Oke. Itu hal-hal yang pernah kita alami. Itu dukanya lah ya, Iya, kira-kira dukanya. ketemu dengan tamu yang tidak memahami Tidak tugas, memahami tugas. jagat saksana dan lain sebagainya ya. Iya. Oke. Sukanya apa ini kira-kira? Karena kan kalau seorang jagat saksana juga kan harus kompak nih kan, harus membangun kebersamaan dengan sesama jagat saksana, pembagian tugasnya. Ada komandan, ini komandannya siapa sih? Ya, kalau untuk kita di provinsi, komandannya langsung di Kabak, Pak. Kabak siapa? Kabak Umum. Oh, kabak umum. Kita di bawah Kabak Oke. Umum, jadi kita semua diperintah dari beliau. Oke. kami Jadi kira-kira bagaimana itu? Membangun kebersamaan, pembagian tugas dan lain sebagainya. Iya. Jadi kami sudah dibagi tugas oleh Pak Kabak dan tugas itu sampai sekarang kita laksanakan. Yang pertama, kita dibagi tugas untuk sip pengamanan atau jaga itu 2 sip. Dan kami personil 10 orang, kami dibagi 2 sip.
sip 1 dan sip 2 itu kita jaga 1 kali 24 jam. Berarti setiap 5 orang, Iya. 5 orang nih 1 kali 24 jam, besoknya ganti shift. Iya. Oke. Cuma itu kita diberikan tugas itu dan kita sudah dibagi pos masing-masing untuk pengamanan depan berapa, untuk pengamanan ruang atas dan ruang belakang kami sudah di. Oh, jadi itu tetap dibagi ya. Iya. Karena kan memang lumayan besar nih kantor KPU ini kan. Iya. Kalau seandainya dia tidak dibagi bisa repot juga ya. Iya. Oke. Pak Ronald, ada yang menarik nih barusan. Siap. Ketika di pleno direkap itu ada mengeluarkan saksi dari arena pleno. Siap. Nah, itu gimana tuh? Nah, izin Pak. Pak Ronald, Jadi ceritanya ini. Apalagi barusan nih. Iya. Diisukan hilang lah dan lain sebagainya gitu kan. Wah, ngeri sedap barang ini. Iya. Jadi yang intinya gini aja Pak. Kita ditugaskan untuk mengamankan. Jadi pada waktu itu pimpinan perintah untuk mengeluarkan saksi dari tempat. Itu kan bagian dari tugasnya Jagat Tugas Saksana Jagat kan, Saksana, karena iya. mengamankan proses rekap kan. Iya. Oke. Jadi ya sudah waktu pimpinan yang diperintah kami siap melaksanakan tugas dan itu pun kami melaksanakan tugas kami tidak langsung dengan cara kekerasan atau dengan cara narsis kita kasih keluar ini saksi, tetapi kita dengan cara hormat. Jadi waktu saya mengamankan saya hormat dulu, izin Pak pimpinan sudah izin saya untuk mengeluarkan Pak silakan keluar. Oke. Jadi kita sebagai dia juga manusia, kita juga manusia. Dengan bagaimana caranya kita harus mengambil dengan cara yang hormat, karena dia adalah tamu kita di dalam. Walaupun dia sudah berbuat mungkin salah atau di mata pimpinan, tapi kami sebagai pengamanan kami juga tahu etika bagaimana caranya untuk. Oke, berarti. Tapi itu dilatih juga kan, diberikan cara-cara umpama ada situasi crowded di saat pleno, di saat rekap dan lain sebagainya dan pimpinan mengarahkan teman-teman Jagat Saksana untuk dapat menertibkan arena, dapat menertibkan si pelaku keonaran dan lain sebagainya, itu dilatih juga memang. Siap. Etikanya ada ya. Siap. Kita dilatih untuk bagaimana cara etikanya untuk bisa mengamankan dan kalau memang pun ada ricu atau apa, bagaimana caranya kita Jagat Saksana itu untuk bisa menenangkan. Cara-cara itu sudah dilatih. Oke. Itu dilatih di saat kemarin waktu di 21 hari di. Siap. Oh gitu. Berarti semuanya dilatih di situ ya. Iya. Termasuk menembak. Siap. Wais, ngeri ini teman-teman. Nah, oke, kalau seandainya ada situasi seperti itu bagi teman-teman yang bertugas, itu langsung dikoordinasikan oleh siapa yang bertugas di situ atau menunggu dulu si Pak Kabak memerintahkan? Kalau untuk situasi gitu, ya siapa saja yang bertugas, dia harus ambil tindakan yang pada saat itu bertugas di situ, Pak. Tidak perlu untuk konfirmasi dengan Kabak. Karena sudah situasi genting, nanti setelah itu baru dikonfirmasi dengan Pak Kabak, Pak. Misalnya kita laporkan ke Pak Kabak. Oke. Ya, atau pimpinan yang lain. Gitu. Oke, Pak Ronald, itu kemarin ya. Siap. Ini kejadian kemarin nih. Siap. Sebelum-sebelumnya, ngeri loh. Pak Ronald kemarin cuma sendiri. Iya. Waktu kemarin yang di 16 tahun itu kan, sebelum 2021 kan sendiri bertugas di KPU Sulut. Bagaimana itu Pak Ronald? Ada nggak kejadian-kejadian itu? Kalau yang sebelum-sebelumnya Pak, izin tidak pernah terjadi hal seperti itu. Oke. Jadi karena saya sendiri, saya juga di-backup oleh polisi. Oh iya, biasanya tetap ada kepolisian yang membackup. Jadi pun kalau ada hal seperti itu, ya saya hanya menegur dan saya tapi nanti dieksekusi oleh anggota kepolisian. Karena hanya saya sendiri Pak waktu itu. Iya. Tapi selama dari 2005 sampai sekarang 2020 berapa ini? 2024 ini baru kemarin terjadi. Oh gitu. Iya. Jadi selama pemilu kalau 2005 kan udah lumayan banyak itu periode kepemiluan tuh kan sampai dengan sekarang. Baru kali itu ada tindakan saksi yang dikeluarkan dari dalam rapat. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ronald. Siap, sama-sama Pak. Ini podcast pertama kita di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Mudah-mudahan berkesan dan saya berharap Bapak Ibu
sahabat pemilih yang ada di rumah dapat terus menantikan informasi-informasi yang akan kami sajikan di dalam podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bisa jadi podcast berikutnya adalah Bapak Ibu yang merupakan penggemar setia YouTube KPU Provinsi Sulawesi Utara. Demikian dari saya dan Pak Ronald serta teman-teman kru podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara. Selamat siang, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang.